Terima kasih Mas dan Mbak yang sudah bergabung dengan cukup tepat waktu ya, 106 peserta. Kita mulai saja perkuliahan hari ini. Seperti yang sudah saya utarakan kemarin, minggu ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau kemarin kita mengenai definisi kota, maka minggu ini kita akan belajar atau berdiskusi tentang struktur tata ruang kota, jadi tentang tata ruang kota. Gitu. Sebelum perkuliahan kita mulai, ada baiknya kita membaca dulu basmalah bersama-sama supaya apa yang akan kita pelajari hari ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian saya ingin menanyakan kembali sesuai janji kita kemarin ya. Setiap kali perkuliahan ada baiknya kalian sudah membaca terlebih dahulu materi yang ada di Open Learning. Nah, saya ingin mengecek nih sekarang nih. Sudah membuka Open Learning kah? Dan sudah membaca untuk materi hari ini? Halo? Sudah membuka Open Learning dan membaca materi untuk hari ini? Materi untuk minggu ketiga? Saya belum, Bu. Saya ulang sekali lagi ya, sudah membaca materi untuk minggu ketiga yang sudah diupload di Open Learning? Sudah, Bu. Oke, sudah. Cuma satu yang sudah, yang lainnya bagaimana? Iya, Bu, sudah. Oke. Oke ya, jadi sebelum gini aja deh, saya pengen mengetahui dulu, sebelum kita akan berdiskusi, saya ingin share quiz, ya, saya ingin share quiz melalui Google Form. Kalian bisa mengisi terlebih dahulu, di situ ada terekam nama dan NIM dan kelas ya, jadi kelas, NIM, nama, kalian isi, karena itu nanti akan di cover di Google Form ya. Waktunya cukup singkat karena hanya 7 pertanyaan saja. Saya cuma ingin tahu saja sampai sejauh mana pemahaman kalian. Jadi tidak masalah hasilnya berapapun, tidak masalah, yang penting kalian ngumpul, berpartisipasi karena ini untuk mengukur ya. Untuk mengukur. Nah, link untuk mengakses ini adalah, sebentar saya kopikan linknya. Mana tadi ya? Oke. Link untuk Google Form sudah saya share di kolom chat ya. Tolong kalian akses, waktunya adalah 10 menit. Jadi kalau ini 13.40 maka maksimal adalah 13.50 saya tutup. Oke, silakan diakses terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kita bahas bersama-sama untuk bahan materi diskusi ya. Oke, silakan. Kalau ada yang kesulitan membuka, bisa tulis di kolom chat atau langsung open mic juga boleh, tidak ada masalah.
Tolong membaca pertanyaannya teliti ya, karena kadang-kadang saya minta disebutkan, tapi kadang-kadang saya tekankan jawabannya adalah yang bukan menjadi itu. Jadi ada kata-kata yang bukan. Sudah ada 7 yang masuk. Bagi yang baru masuk, silahkan akses kuis di kolom chat. Waktunya sampai jam 13.50 ya.
Saya beri tambahan waktu 2 menit.
Cukup saya rasa. Saya rasa cukup. Apa namanya? Saya tutup ya. Sudah saya tutup. Sekarang kita akan cek. Oke. Dan kita akan cek untuk hasilnya ya. Oke. Sudah terlihat hasilnya? Distribusi nilai kalian. Oke. Yang paling banyak dari distribusi, kelihatan ya? Dari distribusi nilainya ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Nah, dari 131 anak, itu distribusi yang paling besar tuh di 30 poin, jadi artinya hanya sekitar berapa ya, tidak ada 50% ya, mungkin sekitar berapa, 40-an persen gitu yang betul, jadi hanya dari 7 soal itu hanya 4 yang hanya berapa, 3 yang bisa dijawab, kemudian tapi ada yang spektakuler yang 7-7-nya betul dijawab gitu. Kemudian ada yang 50 dan 60. Jadi kalau sudah 50, 60, 70 itu berarti kalian sudah betul-betul mempelajari apa namanya materi tersebut gitu. Saya ingin memberikan apresiasi dulu yang 70 nilainya siapa coba? Yang nilainya 70. Jadi dari 7 soal itu betul semua. Kalian bisa lihat nggak sih? Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa, oke. Nah, ini ada Mas Johara. Ini 70 nilainya itu bejo apa memang bisa gitu? Yang terakhir bejo itu, Bu. Oke, tapi baguslah. 70, alhamdulillah ada yang 70 ya. Udah langsung ujian aja, Mas. Belum mampu, Bu. Jangan sekarang, Bu. Oke, kemudian ada juga yang nilainya 50 dan 60, 60 satu anak, 50 ada beberapa, itu tadi ada cukup banyak yang 50. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan memulai diskusi ya, jadi tidak masalah nilai berapapun kalian, kali ini tidak masalah, tapi saya tetap mengapresiasi yang nilainya 50 ke atas, artinya berarti kalian sudah mempelajarinya gitu ya. Oke, sekarang kita akan cek ya, mengapa sih teori konsentris dalam pendekatan bentuk kota itu nyaris mustahil ditemukan? Itu adalah soal yang hampir semua, ya bukan hampir semua, tapi banyak yang memang sudah benar menjawabnya. Jawabannya apa? Mengapa pada teori konsentris dalam pendekatan bentuk kota itu nyaris mustahil ditemukan? Iya, Bu. Jawabannya yang D. Kenapa? Karena belum mempertimbangkan counteracting faktor. Jadi, saya akan buka di sini ya. Oke, jadi, dalam pendekatan bentuk kota itu kan suatu daerah pemukiman yang sifatnya dinamis ya. Baik ditinjau dari berbagai macam faktor gitu, baik dari segi sosial, ekonomi, kemudian kultural maupun spasial gitu. Nah, ingat kembali bahwa pendekatan bentuk kota itu akan sangat erat kaitannya dengan definisi kota, yang kemarin kita sudah jelaskan, bagian definisi berdasarkan apa morfologi gitu atau bentuk apa berdasarkan fisik kekotaan gitu. Artinya apa? Jadi dia itu dilihat dari pola pemanfaatan lahannya bagaimana, pola jaringan jalan bagaimana, tipe bangunan bagaimana. Ingat ya, masih ingat ya, yang kemarin kan ada definisinya macam-macam, ada secara administratif, yuridis administratif, ada yang apa namanya fisik kekotaan, kemudian ada macam-macam. Lah yang ini pendekatan bentuk kota ini memang lebih dekat pada pengertian definisi kota berdasarkan fisik kekotaannya begitu. Nah, kenapa? Karena itu nanti dia akan lebih melihat pada kepadatannya, pemanfaatan jalan, lahan, kemudian tipe bangunan gitu.
Nah, kemudian tadi yang kita tanyakan adalah teori konsentris. Teori konsentris adalah teori yang memang ini lebih cenderung pada pengertian bentuk kota atau teori-teori mengenai pembentukan kota berdasarkan teori-teori dari Barat ya. Jadi mungkin bukan dari Asia gitu, atau mungkin bukan dari kawasan-kawasan yang Islami begitu ya. Ini mungkin akan berbeda lagi lah, itu nanti akan diberikan oleh Pak Wisnu mungkin suatu saat gitu. Nah, ini akan memang lebih cenderung pada teori-teori kota yang dari pemikir-pemikir Barat begitu. Nah, kenapa di sini itu hampir tidak mungkin kalau teori konsentris itu dia itu akan terbentuk dalam 5 zona melingkar yang sifatnya simetris ya, simetris artinya pusatnya, kemudian ada dikelilingi, ada ring selanjutnya, dan ring selanjutnya. Oke, kemudian dari sini itu hal yang tidak mungkin terjadi adalah bahwa tidak akan ada satu kota yang bentuknya itu bulat sempurna atau lingkaran sempurna seperti ini. Kenapa? Karena memang mesti akan ada yang mengganggu, entah bentuk gangguannya itu berupa alam misalnya. Jadi bentang alamnya tidak memungkinkan. Contoh kota Quito kenapa saya bisa lupa ya, di Amerika Selatan ya, jelas saya bisa lupa. Kota Quito itu dia itu terletak di di lembah gitu ya, di lembah, kiri kanannya itu pegunungan gitu kan. Ketika kiri kanannya pegunungan, maka dia mau nggak mau bentuknya akan memanjang. Itu adalah contohnya. Jadi tidak mungkin, hampir tidak mungkin, selalu ada yang mengganggu. Nah, gangguan itu bisa berupa dari alam, faktor alam seperti Quito itu, bisa juga dari Ekuador, betul Mas. Salah seorang teman saya itu berasal dari sana, jadi sebenarnya kami banyak berinteraksi, cuma saya lupa gitu, sampai lupa dari mana. Oke, kemudian ada lagi yang mengganggu itu bisa jadi selain bentang alamnya adalah mungkin faktor pola jalan misalnya, itu bisa gitu. Karena teori konsentris ini banyak kelemahannya, itu kan aneh gitu ya, masa kota kok bisa betul-betul melingkar sempurna, itu kan sesuatu yang agak aneh gitu. Nah, karena itu maka kemudian ada sanggahan-sanggahan terhadap teori tersebut. Sanggahan tersebut itu salah satunya yang dipopulerkan oleh Devi ini. Jadi hampir tidak mungkin begitu. Kenapa? Karena itu pola-pola jalan itu kebanyakan kan segi 4 ya, grid bentuknya, bukan lagi melingkar. Memang ada beberapa kota, contohnya kota-kota di Jawa mungkin ya, itu yang modelnya agak meningkat. Tapi ada juga yang bentuknya grid gitu. Nah, ketika kotanya berbentuk grid, maka sangat tidak mungkin bentuk jalan-jalannya itu polanya membentuk grid, maka sangat tidak mungkin apabila kemudian kotanya itu berbentuk melingkar gitu. Kemudian juga penggunaan lahannya itu biasanya itu searah dengan rute transportasi gitu ya. Industri-industri juga banyak dekat jalur transportasi, karena itu biasanya kalau kalian bisa cek itu permukiman, kemudian bangunan-bangunan, kemudian aktivitas perekonomian itu mesti akan lebih dekat kepada area-area yang di dekat jalur transportasi. Contoh, Solo ke Jogja gitu. Solo ke Jogja itu di sepanjang jalan itu kita hampir tidak terputus ya. Mungkin kita terputus sawah-sawah itu hanya sebentar saja di daerah Delanggu, kemudian daerah sebelum Klaten, sebelum masuk Klaten itu mungkin Pak Wisnu lebih hafal karena beliau memang tempat tinggalnya di Jogja. Nah, itu hanya area-area tertentu saja yang tidak ada bangunan-bangunan di sepanjang jalan yang kita lewati begitu. Padahal sebetulnya di belakang bangunan itu sebetulnya masih berupa sawah atau lahan-lahan yang kosong gitu ya. Jadi tidak bangunan-bangunan itu cenderung untuk mendekati jalur transportasi, baik bangunan industri, residensial dan sebagainya. Oke. Kemudian juga zona-zonanya itu sebenarnya tidak kaku gitu ya. Ini begini. Nah, ini sanggahan ini sebetulnya ada kaitannya dengan pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu
aspek apa yang bukan menjadi dasar dalam membentuk star shape pattern pada teori poros. Nah, jadi kalau kita itu mengenal pertama itu ada teori konsentris ya, yang paling awal itu adalah teori konsentris, kemudian ada sanggahan terhadap teori tersebut. Nah, kemudian ada satu bentuk baru yang menyempurnakan dari teori konsentris tersebut, yaitu membentuk star shape pattern. Star shape pattern ini apa sih? Star shape pattern itu pola yang menyerupai bintang. Nah, kalian bisa cek di sini. Teori ini dipopulerkan oleh Becker, kemudian ini tahun 30-an juga. Lah, ini sebenarnya menyempurnakan. Di sini itu sebetulnya dia hampir sama juga dengan model teori konsentris dari yang pertama tadi ya, bahwa dia itu satu di sini pusatnya, kemudian 2, 3, 4, 5. Jadi satu itu CBD-nya, kemudian 2 itu apa, 3 apa, bisa kalian lihat di keterangannya. Tetapi perbedaannya adalah di sini dia mulai membuat atau mempertimbangkan atau memperhitungkan hal-hal yang mempengaruhi bentuk kota itu, begitu. Yaitu apa? Yaitu jalur transportasi utamanya. Jalur transportasi utamanya misalnya seperti ini, maka dia akan berubah. Kota itu akan berkembang semakin mendekati jalur utama transport. Di sini akan perkembangannya akan semakin pesat. Dia bentuknya akan menyerupai bintang atau bisa juga menyerupai oktopus ya, gurita gitu. Nah, ini kalau ini adalah jalan, mungkin jalan mobil gitu ya, jalan kendaraan. Nah, yang ini adalah jalur kereta. Sama, jalur kereta juga begitu. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan bentuk kota berubah menjadi semacam star shape gitu. Jadi itu sebenarnya ada penyempurnaan dari teori konsentris. Oke. Karena itu jawabannya tadi di yang kedua itu adalah, pertanyaan kedua tadi adalah aspek yang bukan menjadi dasar dalam membentuk star shape pattern pada teori poros adalah apa kira-kira? Kalau kemudahan berarti jelas, karena memang star shape pattern itu kan memang berdasarkan pada dia mempertimbangkan transportasi itu tadi. Jadi semakin dekat dengan jalur transportasi dia akan semakin berkembang gitu intinya. Nah, kemudian kenapa dia akan semakin berkembang? Jadi di sini kita sudah mulai logis ya, orang tuh logis. Jadi di sini tuh akses yang paling mudah gitu. Akses yang paling mudah itu merupakan perbandingan antara waktu dan biaya. Misalnya, contoh, misalnya itu posisi rumahnya di sini nih, gitu. Sebetulnya jarak dari sini kan dekat nih, atau rumahnya saya posisi di sini. Jarak dari pusat kota kan dekat. Tetapi dia kan untuk mencapai pusat kota dia harus ke jalan utama dulu kan, ke jalan besar dulu, kemudian dia harus turun ke sini. Sehingga yang terjadi bahwa di sini itu aksesnya itu akan lebih lebih rendah aksesibilitasnya dibanding dengan sama-sama di zona 3 tetapi di area sini yang yang berdekatan dengan jalur utama gitu. Kenapa di sini dianggap lebih aksesibilitas lebih tinggi yang berdekatan dengan jalur utama? Karena itu ada hubungannya antara waktu yang dipakai atau waktu yang jadi bukan jarak itu bukan hanya radius gitu loh maksudnya. Bukan hanya radius. Kalian kalau Google Map ya, Google Map itu kalian kalau misalnya kalian GoFood atau Gojek gitu, itu kan dia kadang makainya radius kan, seolah-olah deket begitu. Oh radius gitu, cuma 2,1 kilo kok gitu. Padahal kalau Pak Gojeknya itu mengantar makanan ke kita untuk GoFood, dia akan menempuh jarak lebih dari 2,1 gitu. Meskipun yang dicantumkan itu 2,1 gitu. Nah ini sama halnya di sini, aksesibilitas di sini adalah perbandingan antara waktu dan biaya. Jadi artinya meskipun jaraknya itu secara radius itu dekat, tetapi karena keterjangkauannya lebih sulit gitu, maka dia dianggap kurang lebih aksesibilitasnya lebih kurang aksesibilitasnya lebih rendah begitu dibandingkan dengan yang waktu pencapaiannya lebih ringkas dan biayanya lebih murah gitu. Oke, itu untuk nomor 2 ya. Nomor 2. Kemudian untuk soal nomor
3. Oh ya, ini berarti kan dari ini, maka yang bukan menjadi dasar dalam membentuk star shape pattern itu adalah status lahan, karena di sini kan status lahan tidak akan mempengaruhi orang untuk memilih yang mana, karena di sini itu adalah yang diutamakan adalah aksesibilitasnya, di mana aksesibilitas itu dilihat dari jalur transportasi, kemudian pertimbangan waktu serta pertimbangan biayanya. Oke, kemudian yang nomor 3 itu manakah pernyataan yang kurang tepat terkait dengan teori ketinggian bangunan? Apa sih sebetulnya teori ketinggian bangunan? Oke, teori ketinggian bangunan banyak ya, teori-teori ini ada banyak, ada teori poros, kemudian ada teori sektor, kemudian ada teori multiple nuclei gitu. Kalian bisa membaca sendiri sebetulnya untuk referensi, jadi kalian tahu gitu sebetulnya apa sih gitu yang dimaksud gitu. Nah, kemudian ini yang saya tanyakan itu adalah teori ketinggian bangunan. Teori ketinggian bangunan di sini yang dimaksud adalah bahwa radius itu kalau misalnya Google Map gitu ya, misalnya Google Map terus kalian pakai Gojek gitu atau apa namanya GoFood misalnya, kalian pesan makanan GoFood itu kan yang dihitung adalah radius dalam bentuk 2 dimensi. Artinya 2 dimensi itu apa? Permukaan tanahnya, kan begitu ya. Nah, sementara kalau ini dia itu ketinggian bangunannya juga akan diperhitungkan. Jadi kalau dihitung misalnya ya kawasan yang pusat kota itu adalah di sini, jadi di lantai paling bawah dan di tempat yang paling tengah gitu ya. Kemudian semakin ke atas dia akan semakin berkurang dan semakin ke luar atau semakin menjauhi dia juga akan semakin berkurang gitu. Oke, karena itu nanti jawabannya adalah yang poin ketinggian bangunan ini semakin jauh dari pusat kota dan semakin tinggi area, semakin sesuai untuk zona residensial. Betul atau salah? Semakin jauh dari pusat kota dan semakin tinggi area, maka semakin sesuai untuk zona residensial. Ingat bahwa sesuai dengan teori ketinggian bangunan itu, yang letaknya di lebih bawah dan lebih dekat dengan pusat kota itu yang lebih potensial gitu. Sehingga kalau yang tidak potensial biasanya kan untuk residensial kan. Kalau potensial mesti biasanya akan jadi apa coba? Akan jadi pusat perekonomian, pusat perdagangan, pusat pemerintahan kan gitu ya. Jadi ini berarti betul. Kemudian area yang terletak paling rendah itu sebagai zona komersial, betul. Aksesibilitas mengikuti elemen jarak dan ketinggian bangunan, betul. Semakin jauh dari pusat kota, jumlah lantai suatu bangunan semakin tinggi. Betul atau salah? Salah, gitu. Gitu ya. Jadi tadi ada beberapa anak yang masih dapat poin 0 gitu. Saya cukup prihatin ya, karena itu sebenarnya bisa dilogika. Kalau semakin jauh dari pusat kota, biasanya kita semakin mudah menemui gedung bertingkat atau semakin sulit? Semakin sulit, betul. Karena kalau semakin sulit menemukan itu, kenapa? Karena dianggap tidak potensial. Ngapain juga bangun tinggi-tinggi di situ gitu. Jadi ketersediaan lahan di pusat kota itu kan terbatas ya. Ketersediaannya terbatas, padahal semua itu pengennya kadang-kadang itu lebih dekat ke pusat kota. Karena itu yang di dekat pusat kota dia akan banyak kita temui bangunan bertingkat. Kenapa? Supaya efisiensi lahan lebih optimal gitu. Nah, kalau di luar kota dia kan nggak potensial, siapa yang mau, biasanya hanya untuk residensial gitu. Oke. Kemudian kita akan masuk ke masalah perkembangan kota ya, perkembangan kota. Jadi kalau tadi itu adalah teori-teori kota, teori dasar untuk pembentukan kota, kalian bisa membaca sendiri. Ingat ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, materi semua sudah saya upload. Kemudian kalian bisa mempelajari terlebih dahulu, kemudian kalian bisa menanyakan nanti. Oke? Setelah kita membahas kuis ini, kalian bisa menanyakan, bebas kalian menanyakan apa saja dalam materi itu yang kalian belum ketahui. Oke. Jadi kita diskusi seperti yang kemarin.
Oke, kemudian ringkas saja yang dinamika kota. Jadi kalau perkembangan spasial kota, kota itu kan tidak selalu segitu ukurannya sekian terus gitu enggak. Jadi kadang-kadang itu dia itu ada ruang-ruang yang perlu ditambahkan karena kota menjadi semakin padat, penduduk dunia itu semakin banyak kan gitu ya, kota menjadi semakin padat. Bisa jadi karena memang pertumbuhan alaminya, karena kelahiran, bisa jadi juga karena memang urbanisasi. Nah, perkembangan spasial kota itu ada dua sebetulnya, bisa dibandingkan sebagai dua, dibagi menjadi dua secara umum ya, yaitu sentrifugal dan sentripetal. Yang namanya sentrifugal itu adalah dia ke arah luar. Oke, kemudian yang sentripetal itu dia akan memadat ke dalam. Jadi kalau sentrifugal itu melebar, kota itu melebar. Contoh, misalnya kota Surakarta yang tadinya ukurannya sekian, mungkin dia akan melebar, seolah-olah melebar secara fisik kekotaan ya, secara fisik kekotaan itu seolah nyambung gitu. Kemudian tetapi secara juridis administratif tetap gitu, tapi secara fisik kotaannya dia seolah-olah melebar. Kenapa? Karena nyambung dengan kota sebelah-sebelahnya gitu ya, berkembang gitu. Kayak mall misalnya, kalau yang berasal dari Solo dan Sukoharjo mungkin tahu ya yang namanya mall apa namanya Depak Mall itu kan dia sudah masuk Sukoharjo sebetulnya, bukan masuk Surakarta lagi, tapi seolah-olah dari Solo ke Depak Mall itu seolah-olah kita sudah menjadi satu kota yang utuh begitu. Oke, sebaliknya kalau spasial sentripetal itu memadat, jadi kota itu bertambah padat gitu. Oke, gitu ya. Berarti tadi jawabannya adalah nah ini aspek apa yang bukan menjadi penyebab terjadinya perkembangan spasial sentrifugal? Aspek apa juga? Aspek penyebab terjadinya perkembangan spasial sentrifugal? Yang mana, Dek? Yang C, Bu. Yang keinginan untuk dekat dengan pusat perekonomian. Betul, karena kalau dia dekat dengan pusat perekonomian berarti nanti dia akan masuk ke perkembangan spasial apa, Mbak? Betul, jawabannya tadi betul, tapi saya ingin menanyakan lebih lanjut. Berarti kalau yang jawabannya yang bukan menjadi penyebab terjadinya perkembangan spasial sentrifugal adalah yang C, yaitu keinginan untuk dekat dengan pusat perekonomian. Kenapa? Karena prinsipnya sentrifugal tadi. Berarti kalau muncul keinginan untuk dekat dengan pusat perekonomian itu ya perkembangan spasial yang sentripetal, betul, sentripetal, karena dia akan memadat, dia akan masuk gitu ya, akan masuk ke dalam gitu. Kemudian ini selanjutnya, perkembangan spasial kota yang manakah yang paling membahayakan dari segi tata ruang? Kita akan cek di slide. Oke. Ternyata ini satu-satu ya, sentrifugal tadi apa? Melebar, kalau sentripetal itu adalah memadat di dalam. Nah, kalau perkembangan spasial sentrifugal itu macam-macam bentuknya. Salah satunya, atau mungkin ada banyak tipe sebetulnya, tapi salah satunya contohnya adalah model memanjang. Model memanjang itu tadi yang bentuknya seperti star shape pattern tadi, Dek. Jadi kalian kalau ingat kotanya mungkin sekian gitu, tetapi kemudian dia berbentuk seperti star shape ini, di mana jalur-jalur yang dekat dengan kawasan transportasi dia akan menjadi lebih padat gitu. Ya, bentuknya seperti ini. Ini namanya spasial sentrifugal model memanjang. Oke. Kemudian di sini ada spasial sentrifugal model melompat. Melompat ini dia tidak mengikuti pola tertentu. Jadi dia itu langsung dia mencolot gini, tahu-tahu di sini ada, tahu-tahu di sini ada. Itu banyak di permukiman baru. Gitu. Penyebabnya kira-kira apa? Tahu nggak? Ada yang bisa menjawab nggak? Apa? Kira-kira aja. Kenapa tiba-tiba misalnya ini kota, kemudian di sini area sawah gitu. Tahu-tahu di sini muncul perumahan baru, tahu-tahu di sini muncul perumahan baru, sini ada perumahan gitu. Kira-kira penyebabnya apa? Karena lahan di inti kotanya udah penuh, Bu. Lahan di kotanya udah penuh, betul. Kemudian
Pengembangnya bagaimana? Mencari celah kan, otomatis pengembang. Mencari daerah yang baru untuk dikembangkan. Betul. Jadi lahan di kota sudah penuh, pengembang mencari celah untuk dikembangkan ya, di sini dikembangkan. Kemudian juga pembelinya, konsumennya juga dia mungkin dia lebih murah daripada di sini, membeli di sini. Jadi dia otomatis kemudian dari sini ada yang terlempar keluar ke sini gitu loh. Begitu. Jadi ada kebutuhan, kemudian ada pangsa pasar, kemudian ada yang memfasilitasi. Yang memfasilitasi siapa? Pengembangnya itu kan begitu ya. Gitu. Kemudian ada juga yang modelnya melebarnya begini. Nah, ini dia akan bentuknya itu kota awalnya seperti ini, tapi kemudian dia di pinggir-pinggirnya akan secara natural dia itu akan melebar secara perlahan-lahan. Nah, dari ketiga tipe tadi, dari yang bentuknya model memanjang ini, kemudian yang modelnya melompat, sama yang modelnya itu seperti ini, yang paling cepat berkembang yang mana? Konsentris, Bu. Yang mana? Yang ini? Iya. Alasannya apa, Mbak? Karena kalau yang konsentris itu kan dia dari inti kota terus berkembangnya itu perlahan-lahan gitu. Dari perlahan-lahan itu masih terpusat. Kalau misalnya yang lainnya itu dia udah nggak terpusat kayak mecah-mecah gitu. Jadi lebih lambat perkembangannya. Maksudnya konsentris lebih lambat? Kayak yang tadi yang sentrifugal itu kan dia maksudnya yang atas tadi yang melompat itu dia kayak bisa-bisa gitu loh, Bu. Kalau yang ini dia kan jadi satu. Jadi berkembangnya itu lebih terpusat, lebih cepat. Oh, oke. Mungkin pertanyaan. Oke, jadi ini berkembang dari aspek apa, Mbak? Dari segi pembangunannya. Pembangunannya, mungkin secara ekonomi dan sebagainya mungkin ya. Oke, mungkin pertanyaan saya yang kurang pas ya pertanyaan saya. Dari ketiga ini 1, 2, 3, jadi yang memanjang, kemudian yang melompat, kemudian yang konsentris, itu yang paling cepat memakan ruang. Yang mana? Kalau dari segi ekonomi bisa jadi betul tadi seperti itu ya. Seperti yang diungkapkan oleh Mbak Anissa itu tadi. Tapi kalau yang paling cepat memakan ruang, bisa menjawab, Bu. yuk. Mungkin yang model melompat, Bu. Ya, alasannya apa? Karena pembangunannya bisa fleksibel. Maksudnya fleksibel? Jadi biasanya kan pembangunan itu kan menentuk tidak merata gitu, Bu. Kayak lahan-lahannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya fleksibel gitu kan, kayak ada tanah yang murah ataupun lahan-lahan yang sekiranya dapat dibangun gitu. Oke, bagus Mbak Nisa ya. Jadi kalau dilihat mungkin sudut pandang yang berbeda ya. Jadi kita memang perlu mencermati, dan saya mungkin yang kurang jelas menuliskan pertanyaan tadi. Jadi kalau yang dijawab oleh Mbak Anissa, namanya kok sama Anissa sama Nisa. Yang Mbak Anissa tadi mungkin dari sisi perkembangan ekonominya. Jadi dia itu compact, padat begitu ya, padat, compact, sehingga kota itu akan lebih tertata mungkin baik secara ekonomi, kemudian fisiknya juga akan lebih tertata, begitu mungkin yang dimaksudkan. Jadi perkembangan atau pembangunannya itu dari sisi ekonomi begitu mungkin ya. Nah, kemudian yang dari sudut pandangnya Mbak Nisa itu tadi adalah yang ini. Kenapa? Karena itu lebih cepat menghabiskan ruang. Kenapa? Karena dia itu tidak terencana. Jadi kalau misalnya yang terencana ini, dia akan mudah, apapun yang terencana itu akan lebih mudah membuat aturan untuk mengikat. Begitu. Oke. Nah, sementara
kalau ini kan yang terencana ya, sehingga dia akan melebarnya dia akan pelan sekali, lambat sekali akan menghabiskan ruang. Jadi dia akan sekian. Kemudian mungkin berapa puluh tahun itu dia akan melebar tapi sekian gitu. Jadi akan melebar tapi pelan-pelan gitu. Kenapa? Karena sinergis ke semua sisi dan terencana begitu. Nah, hal yang sama untuk yang spasial sentrifugal ini, dia itu modalnya memanjang. Dia di sini juga bisa direncanakan. Kenapa? Ini bisa diantisipasi karena memang di sini itu jelas ada jalur transportasi. Jadi jelas nanti akan bisa diantisipasi. Nah, pelebarannya itu nanti dia akan bentuknya juga akan mengikuti starship ini kemungkinan begitu. Seperti halnya di teori yang tadi, yang teori poros tadi ya, Jadi akan mengikuti tingkat aksesibilitasnya begitu. Semakin mudah tingkat aksesibilitasnya, dia akan semakin berkembang begitu. Nah, sebaliknya yang ini di sini ini tidak terencana. Oke. Tidak adanya terencana, tidak ada aturannya. Jadi misalnya nih ada di sini misalnya di sini adalah kota, kemudian di sekelilingnya itu adalah masih berupa sawah-sawah misalnya. Kemudian ada bagian sini yang karena suatu alasan kemudian dijual, oke, dibeli pengembang, dikembangkan. Kemudian di sini ada, maka nanti di sekitar-sekitarnya ini akan mendorong yang lain-lain akan menjual juga begitu. Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya sawah, kemudian di situ mulai ada pemukiman mulai campur, maka sawahnya itu sendiri sudah tidak lagi produktif ketika memang itu yang betul sawah begitu. Yang pertama, jadi produksinya mungkin sudah tidak akan efektif lagi. Yang kedua, kemudian di sini ini nanti akan ada dampak sosialnya gitu. Apa dampak sosialnya? Dampak sosialnya adalah contoh di sini ini semula itu orangnya masih lugu-lugu karena mungkin masih di pinggir-pinggir ya, orang-orang pinggir. Kemudian di sini di tengah ini adalah orang-orang yang berasal dari kota yang dia keluar di sini karena memang pengen membeli rumah atau hanya mampu membeli rumah di sini misalnya. Karena itu kemudian di sini akan terjadi ketimpangan sosial ya, ketimpangan sosial antara warga asli dengan warga pendatang. Ini kan berarti warga pendatang nih. Nah, warga pendatang otomatis lebih konsumtif kan, kemungkinan besar begitu daripada warga aslinya. Nah, karena itu nanti di sini mesti akan semakin lama akan semakin banyak yang menjual. Kenapa? Karena butuh uang lebih untuk konsumtif itu tadi begitu. Itu adalah beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan untuk sebetulnya bisa supaya bisa mengatur lebih lanjut gitu lah. Karena kalau tidak ada aturan maka akan semakin banyak. Ini akan makin melebar, ini akan makin lebar, ini akan makin melebar, kemudian ini melebar, masing-masing akan melebarkan dirinya sendiri sehingga akhirnya lama-lama nggak jadi besar, jadi satu. Karena itu dia bisa berkali-kali lipat lebih cepat. Gitu yang dimaksud ya. Jadi kalau berkali-kali lipat lebih cepat maka dia akan berbahaya. Gitu. Sebetulnya bisa dicek kok. Ada berapa sih sebetulnya berapa persen sawah yang sudah terpakai, itu kalian bisa browsing di internet, kemudian kalian cek aja berapa persen luasan lahan sawah yang di sekitar di Soraya ya, maksudnya Sukarjo, Karanganyar, kemudian Boyolali dan seterusnya, yang sekarang itu sudah beralih fungsi menjadi lahan residensial gitu. Nah itu berbahaya sekali gitu ya. Jadi untuk jawaban yang nomor berapa tadi ini, perkembangan spasial kota manakah yang paling membahayakan dari segi tata ruang, itu adalah yang melompat ya. Oke. Kemudian saya juga sekaligus menjelaskan ya, sentripetal horizontal itu apa, vertikal itu apa. Saya jelaskan juga di sini bahwa tadi itu pengertian kalau sentrifugal sekali lagi adalah melebar, kemudian kalau sentripetal itu adalah perkembangan yang memadat. Nah, memadatnya ini ya, memadat di sini. Nah, memadatnya di sini ini adalah kalau horizontal dia itu infill. Jadi yang namanya lahan kota itu kan tetap ya. Nah, kalau horizontal itu nanti pemadatan itu terjadi di lahan-lahan kosong di dalam kota gitu. Atau bisa jadi rumah-rumah yang tadinya mungkin diisi 5 orang jadi diisi 10, diisi 15 gitu. Jadi
memadat, menjadi lebih padat. Sebaliknya kalau yang vertikal itu nanti dia dia itu akan cenderung naik gitu. Jadi perkembangannya itu pemadatannya itu berupa pembangunan gedung bertingkat itu tadi, bangunan bertingkat itu tadi sama dengan yang teori dari perkembangan kota yang kaitannya dengan ketinggian bangunan itu tadi ya. Jadi semakin dia itu potensial areanya maka akan semakin tinggi nanti lantai-lantainya akan semakin tinggi gitu. Oke, kemudian next, yang bukan merupakan dampak dari perkembangan spasial sentripetal. Apa yuk? Sentripetal itu apa tadi? Perkembangan kota yang apa yuk? Sentripetal tadi. Halo. Apa ya ini ya? Yang sentripetal yang apa? Mas Soleh Agung Aji Wibowo, ada nggak? Halo Mas Soleh Agung, ada nggak orangnya? Nggak ada ya. Ini kalau tak panggil nggak ada, tak anggap nggak absen loh ya. Karena kadang-kadang kalian cuma zoom-nya nyala tapi orangnya nggak ada. Gitu. Oke, kemudian saya coba deh nanya yang lain. Rizky Maulana, nggak ada kelasnya nih. Rizky Maulana? Ya, Bu. Ya, oke. Apa yang bukan merupakan dampak dari perkembangan spasial sentripetal? Hilangnya lahan pertanian. Betul sekali. Kenapa, Mas? Karena apa? Kayak pembangunan yang semakin padat mungkin. Mengambil lahan pertanian. Jawabannya benar, tapi alasanmu piye? Jawabannya apa? Alasannya adalah apa yuk? Alasannya adalah ingat sentrifugal tadi melebar, kalau sentripetal adalah memadat. Gitu ya. Kalau melebar yang namanya kota itu kalau melebar kan dia akan memakan apa? Memakan lahan pertanian di sekitarnya. Tetapi kalau sentripetal itu dia nanti dia tidak akan memakan lahan pertanian di sekitarnya karena kan di dalam kota kan tidak, kita asumsikan tidak ada lahan pertanian di situ kan begitu. Yang ada adalah kemungkinan dia akan memakan lahan hijau gitu, lahan hijau bukan lagi lahan pertanian gitu yang dimakan. Jadi di sini tuh sebetulnya kalau bertambah padat sentripetal itu betul, jawabannya adalah penurunan kualitas lingkungan jelas ya. Kemudian muncul pemukiman kumuh, betul atau salah? Betul. Risiko tinggi terhadap bahaya kebakaran, betul atau salah? Betul, gitu ya. Karena akan menjadi padat kan. Kalau yang namanya padat itu nanti konsekuensinya akan penurunan kualitas lingkungan, kemudian muncul pemukiman kumuh, risiko tinggi terhadap bahaya kebakaran. Terus kemudian kalau di kota itu biasanya kan ada lahan hijau ya. Nah itu lahan hijau lama-lama kemakan juga untuk hunian gitu. Oke, kemudian yang terakhir. Yang terakhir ini coba Mas Johara tadi yang kecil tadi. Yang terakhir Mas Johara masih ada? Iya, Bu. Ya. Jawabanmu apa, Mas? Jawaban saya yang A, Bu. Yang A, area pusat kota mengalami penurunan kualitas, warga lokal kemudian pindah ke yang lebih nyaman, kemudian dia akan diisi oleh warga pendatang, begitu ya intinya. Kenapa jawabannya A? Kita melihat pembangunan kayak di Jakarta aja sih, Bu, contohnya, Bu. Jadi apa daerah-daerah pusat tuh kan semakin sering dibangun. Jadi ada penurunan kualitas baik dari segi tanah atau lahan terbukanya gitu loh, Bu. Terus tanah-tanah yang kosong tuh apa
bagi yang mampu biasanya area-area yang lebih luas apa lebih kosong gitu, Bu. Sebentar, yang dibangun itu area tengah kota. Iya. Kemudian yang ada bangunan, yang ada lahan kosongnya di mana? Yang lahan kosongnya itu di kayak lingkar luar gitu, Bu. Oh, oke. Jadi yang di tengah kota itu dibangun, kemudian lingkar luarnya itu yang masih kosong begitu ya? Iya, masih kosong. Oke. Kemudian yang masuk siapa? Yang masuk mengisi? Kan yang dari dalam kan mencari keluar kan gitu ya, pindah keluar yang lebih nyaman. Terus yang masuk siapa? Siapa yang mengisi tempat yang ditinggalkan? Pendatang yang mencari pekerjaan, Bu. Pendatang yang mencari pekerjaan. Kenapa pendatang mencari pekerjaan dia tinggal di situ? Kan tidak nyaman. Karena lebih dekat dengan tempat kerjanya. Oke. Bagus sekali. Iya, memang betul sekali seperti itu. Sebenarnya itu secara ini ya, secara teori ya, secara teori memang betul sekali seperti itu. Jadi kalau teori yang dipopulerkan di Eropa itu adalah ini semacam namanya adalah urban life cycle atau siklus kehidupan kota begitu. Jadi karena di sini tuh pusat kota ini adalah satu tempat yang ini sekali lagi ini berdasarkan pada studi-studi yang memang banyak berpatokan atau berdasarkan pada negara-negara barat ya, negara-negara barat. Mungkin akan jadi agak sedikit berbeda untuk negara-negara seperti Indonesia atau negara-negara berkembang begitu, mungkin agak sedikit berbeda atau mungkin stepnya agak lebih lambat. Contoh misalnya ya, di sini negara-negara barat itu ini adalah biasanya kota itu dari inti, gitu, dari inti di sini, kemudian dia akan berkembang, kemudian akan berkembang lagi begitu. Biasanya seperti itu. Nah, karena dari inti, maka umur bangunan yang berada di sini di nomor 1 dengan umur bangunan yang berada di nomor 4, gitu, usia bangunannya. Usia bangunan maksudnya adalah waktu ketika bangunan tersebut didirikan, gitu ya. Karena ini adalah inti, maka kira-kira usia bangunan di nomor 1 dan nomor 4 itu lebih tua bangunan yang di nomor berapa? Di zona berapa? Zona 1. Oke, zona 1. Karena lebih tua di zona 1, maka dia akan menjadi lebih kumuh kan begitu. Lebih lebih tidak bagus begitu. Oke. Karena dia menjadi lebih tidak bagus, maka orang-orang yang semula tinggal di sini, orang-orang yang kaum-kaum yang mungkin dulu kaum-kaum elit begitu ya tinggal di sini, dia akan cenderung untuk keluar. Kenapa dia cenderung keluar? Karena ini mendorong perpindahan keluar itu apa? Sekarang kan transportasi dan komunikasi sudah maju ya. Kalau orang mampu, dia nggak peduli, dia kan nggak perlu berdesak-desakan, dia punya mobil pribadi, dia park gitu kemana-mana tinggal naik aja kan begitu, tidak masalah. Kemudian sekarang komunikasi sudah sedemikian canggihnya. Kita kuliah tidak perlu tatap muka pun bisa kuliah. Banyak juga yang sudah menjalankan kantor-kantor secara online begitu. Jadi tidak perlu harus berada dalam satu area yang sama untuk bisa bekerja sama begitu. Nah, akhirnya karena memang perkembangan transportasi dan komunikasi itu semakin maju, maka dia akan semakin melebar. Kenapa melebar? Karena itu tadi di sini sudah tidak nyaman, lebih baik tinggal di luar, lebih nyaman, dan transportasi dan komunikasi sudah tidak lagi menjadi masalah begitu. Oke. Nah, kemudian karena ini tadi tidak nyaman, kemudian yang semula tinggal di sini kemudian pindah keluar, maka daerah sini menjadi daerah yang dead point gitu. Dead point artinya daerah yang tidak berkembang, daerah yang kemudian kumuh, yang tidak layak untuk ditinggali. Gitu. Nah, siapa yang akan tinggal? Yang akan tinggal adalah para pendatang. Kenapa di sini? Karena di sini dead point tadi, maka harga properti kemungkinan juga jatuh, kemudian tempatnya juga sudah tidak layak, begitu ya. Nah, kemudian dari luar itu akan mengisi ke sini. Tapi di sini kan tetap strategis nih.
dia kumuh tapi tetap strategis. Kenapa? Itu tadi dekat pusat perekonomian, dekat pusat perdagangan, dekat pusat pemerintahan. Gitu. Karena jangan lupa ini adalah area cikal bakal kotanya. Begitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin contoh yang konkret ya itu adalah Kota Lama. Jadi kalau di Jakarta kan ada Kota Lama ya, yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya mesti tahu itu Kota Lama. Dari Semarang juga ada Kota Lama gitu. Nah, Kota Lama di baik Jakarta maupun di Semarang itu kan tadinya kan kumuh sekali ya. Tapi kemudian sudah ada beberapa pembangunan begitu, salah satunya merevitalisasi, memperbaiki. Nah, sekarang sudah mulai tumbuh kembali ekonominya. Tapi sebelumnya itu jatuh gitu loh. Kota Lama itu sudah kayak dibuang gitu, sudah ditinggalkan huninya. Siapa yang kemudian akan menempatinya? Yang menempatinya adalah orang-orang yang kaum urban yang melakukan urbanisasi atau masuk ke kawasan tersebut. Begitu kurang lebih. Oke, kemudian itu tadi adalah jawaban dari 7 pertanyaan yang tadi saya sampaikan di quiz. Mungkin ada yang pengen mendiskusikan sesuatu atau menanyakan sesuatu terkait dengan materi, atau mungkin yang agak nyaman menyinggung materi, tapi kasus di kotanya masing-masing mungkin. Silahkan. Saya izin bertanya boleh? Boleh, silahkan Mas. Kemarin saya tuh sempat lihat sebuah proyek pembangunan kotaan baru di Arab Saudi dekat perbatasan laut sama Mesir. Itu dia pingin membuat kota itu memanjang gitu, Bu. Kalau nggak salah panjangnya hampir 1 mil apa 2 mil gitu. Nah, kalau lihat dari teori-teori pembangunan tadi kan dia kan prinsipnya melingkar gitu ya, Bu. Sedangkan ini kan memanjang. Nah, itu sebenarnya revolusioner atau malah sebaliknya, Bu? Malah menimbulkan masalah-masalah baru dalam dunia perkotaan. Itu aja sih, Bu. Oke, makasih ya Mas ya. Jadi begini, sebetulnya seperti yang sudah jelaskan tadi bahwa ini adalah teori yang jauh dahulu kala begitu. Jauh dahulu kala ketika memang saat itu yang namanya transportasi, komunikasi itu masih sangat gitu ya. Nah, di sini biasanya itu adalah ini kan modelnya kayak bis gitu ya, radian. Jadi semuanya dari sini dari 1 ke 5 itu semuanya sama begitu ya, urutan ukurannya sama. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, tidak semua, tidak semua itu kita belum ini kan belum menerapkan atau belum mempertimbangkan contracting factors ya, hal-hal yang membatasi begitu. Nah, tidak semua atau hampir tidak ada yang bentuknya itu betul-betul seperti ini. Jadi ini hanyalah satu pemikiran dari penemu teori tersebut begitu, karena dia mempelajari beberapa kota di Amerika kalau nggak salah ya. Waktu itu perkembangannya kok melebar begitu, yang menjelaskan seperti ini. Tetapi kan kemudian sudah dibantah ya, pendapat tersebut sudah dibantah dan bantahannya jelas begitu, seperti bentuk CBD-nya kayak teratur, kemudian pola-pola jalannya itu banyak membentuk grid dan sebagainya, sehingga hampir tidak mungkin bentuknya konsentris melingkar. Itu yang pertama. Kemudian bila mempertimbangkan contracting factor seperti yang tadi saya jelaskan, contoh misalnya Quito itu tadi di Ekuador. Nah, itu ada faktor alam dan ada faktor non alam di situ. Faktor alam contohnya adalah keterbatasan, misalnya tadi berada di lembah misalnya, di sini gunung, kemudian dia memanjang gitu. Kotanya mau nggak mau memanjang begitu ya. Nah, bisa jadi sama halnya dengan yang tadi disebutkan tadi, bahwasanya berada di tepi laut ya, betul ya. Tadi pertanyaannya berada di tepi laut begitu ya. Nah, berada di tepi laut berarti ada batasan secara natural yang memang dia tidak bisa melebar begitu. Nah, itu adalah kemungkinan itu memang semacam contracting factors begitu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena memang dia sudah sekarang itu kan komunikasi transportasi sudah luar biasa maju. Jadi sudah tidak peduli lagi dekat jarak.
kedekatan jarak dengan semakin tinggi kelas intelektualitas dan kelas ekonomi seseorang, itu dia sudah semakin tidak bergantung lagi kedekatan di sini begitu. Sebagian besar, kecuali memang yang membutuhkan akses fisik begitu. Nah, jadi kalau misalnya nih ya, sekarang ini tanpa kita harus bertemu saja kita bisa bekerja sama kan begitu, sehingga jarak jauh pun tidak masalah. Jadi kalau menurut saya itu bukan masalah suatu revolusioner, satu ide yang revolusioner atau tidak, tetapi kalau menurut saya ya itu memang sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Bayangin ini tahun 25 loh, sekarang kita tahun 22 gitu, 2022 dia 1925 itu hampir 100 tahun yang lalu kan gitu. Jadi wajar apabila memang sudah ada perbedaan cara pandang dalam membuat atau membentuk suatu kota gitu, atau mengembangkan suatu kota gitu, Mas, kurang lebih. Bisa menjawab ya? Sudah, Bu. Oke, yang lain barangkali silahkan. Terima kasih ya, Mas. Ya, oke. Dan siapa ya, sebentar saya carinya. Deviesta, Bu, dari kelas. Oh iya, Mbak Deviesta. Kan di Won itu kan berpencar-pencar ya Bu tempatnya, dan berbatasan gitu loh Bu, Jawa Timur ke DIY dan ke Sukoharjo. Nah itu kan mata pencariannya juga berbeda Bu. Itu bisa dikatakan persamaan kota enggak Bu? Kayak gini Bu, misal ya kotanya itu kan pusat ekonomi. Nah di daerah bagian timur itu mata pencariannya kebanyakan palawija. Terus yang bagian selatan itu biasanya jagung sama singkong. Nah itu bisa dikatakan pemerataan nggak Bu? Saya cek Wonogiri. Oke, saya cek. Gini aja deh sebentar. Sorry. Saya buka ini ya, biar enak. Nah, Kabupaten Wonogiri itu berada di memang dekat dia berbatasan dengan 3 provinsi ya sebetulnya. Jawa Tengah, dia masuk Jawa Tengah tapi dia berbatasan dengan DIY dan Jawa Timur begitu ya. Nah, ini ya. Mbak, itu kabupaten ya. Gitu. Bukan kota. Ingat, kemarin saya menjelaskan yang masalah Jawa Tengah sebentar. Masih ingat nggak? Pertemuan kemarin saya menjelaskan mengenai Jawa Tengah. Nah, ini pembagian kabupaten. Coba ya, cek. Nah, ini. Nah, peta yang kemarin ini saya kok kayak gini ya. Oke. Kelihatan kan? Nah, sekarang ini kan kemarin yang menanyakan ya antara kota dan kabupaten ya. Nah, yang hijau ini adalah kabupaten di Jawa Tengah. Yang pink agak besar ini adalah kota. Oke, jadi ini ada kota Pekalongan, ada kota Semarang, kemudian ada ini Magelang. Ini 3 ya, kalau nggak salah. D itu mana? D. Iya, betul. D Salatiga, kemudian F itu Surakarta. Jadi hanya ada 6 kota. Selebihnya adalah kabupaten. Lah, yang bunder-bunder ini adalah ibu kota dari kabupaten tersebut, begitu. Nah, kalau misalnya ibu kota dari kabupaten tersebut itu mungkin hanya berupa kecamatan di kabupaten tersebut gitu loh. Jadi kota kecamatan saja, gitu. Lah, saya tidak begitu paham yang dimaksud dengan Mbak Deviesta. Kalau misalnya yang dimaksud itu di daerah sini, kan tadi di daerah, sebentar, cek di
Nih, kalau yang tadi misalnya tadi yang Palawija itu di mana Mbak? Daerah Jatiroto ke timur Bu. Dari Jatiroto, Jatisrono, Slegoimo, Purwantoro itu Palawija semua Bu. Terus yang daerah apa? Eromoho, Pancimantoro itu yang Jagung, Singkong seperti itu Bu. Nah, Kota Wonogiri, kota kecamatannya kan ini kan? Betul nggak? Iya Bu, benar. Nah, jadi perlu kita pahami dulu perbedaan antara kota gitu, kota dan kabupaten itu ada perbedaannya kan gitu. Nah, ketika kita belajar di sini kita belajar mengenai kota atau mungkin kalau kabupaten, kalau di level kabupaten itu kita selevel dengan kota ibu kota kabupatennya gitu. Jadi bukan keseluruhan kabupaten ini yang akan nanti menjadi menjadi bahasan kalau untuk yang level kabupaten ya. Jadi mungkin yang kita akan bisa hampir sama lah ya levelnya. Mungkin itu hanya di kota kecamatannya di sini. Kota kabupatennya di sini. Sama halnya dengan Sukoharjo. Sukoharjo itu kan besar ya Sukoharjo ya. Ya, tapi ketika kita bicara mengenai kota, mungkin yang hampir bisa disetarakan itu adalah ibu kota kabupatennya gitu loh. Karena Sukoharjo itu kan gede banget, ada Tawangsari, ada yang dekat sama Wonogiri itu ada yang pusat Jambi itu, kemudian ada Solo Baru itu masuk ke Grogol dan seterusnya. Tapi yang kita akan menjadi pokok bahasan kita itu nanti mungkin yang agak setara adalah yang ibu kota kabupatennya saja. Jadi tidak bisa ketika kita kemudian membahas ini, karena di sini mesti akan yang bukan ibu kota kabupatennya, di sini mesti akan pertanian gitu, karena di sini masih banyak desa-desanya, masih banyak sawah-sawahnya, bukan sebagai kota begitu. Bisa dipahami ya Mbak. Jadi baik dari segi yuridis administratif, kalau yang pengertian kota di awal ya, baik dari segi yuridis administratif jelas dia bukan kota, kemudian dari segi fisik penampakannya itu juga bukan kota ya, kemudian juga dari segi kepadatan penduduk mungkin juga bukan kota gitu. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai kota begitu. Jadi yang bisa mungkin masih bisa disetarakan ya hanya ibu kota kabupaten saja. Gitu Mbak. Baik, terima kasih. Oke, makasih ya. Ini agak mengulang, nggak apa-apa, tapi kita mengulang kembali penjelasannya kemarin ya di sesi pertama kemarin. Oke, ada lagi? Makasih yang sudah mengajukan pertanyaan Mas Johara dan Mbak Devista. Yang lain barangkali? Yang lain barangkali? Oke. Sambil menunggu pertanyaan ya, kita akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan, karena ini kan kaitannya nanti kita akan mulai masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu nanti masalah permukimannya ya. Kalau kita berawal dari kota, kemudian nanti kita akan membahas masalah permukimannya. Nah, spasial sentripetal itu tadi melebar sehingga efeknya adalah mengakuisisi lahan pertanian kan ya. Nah, sementara kalau yang spasial sentrifugal ada di sini ada beberapa model gitu. Yang model pertama itu pemukimannya sudah terbangun, skala kecil, perorangan, biasanya kumuh. Oke. Jadi nanti bagaimana kayak gini misalnya nih ya, contoh kasus misalnya. Oke, saya sudah tinggal di kota, kemudian saudara saya yang mungkin dari kawasan yang lebih terpencil gitu, kemudian ingin mencari nafkah ke kota, maka dia akan datang bergabung ke rumah saya gitu. Kemudian begitu terus menerus sehingga kemudian dia akan menjadi padat, rumah saya akan menjadi padat begitu, sehingga lama-kelamaan akan menjadi kumuh begitu. Itu adalah yang model pertama ya. Jadi tidak terlalu parah. Kenapa? Karena itu tadi kan individu, tetangga saya tidak melakukannya, yang melakukan hanya saya ditumpangi oleh saudara-saudara saya yang memang berasal dari daerah yang lebih terpencil misalnya. Jadi individual. Nah,
Kemudian yang kedua itu contohnya adalah yang model kedua itu dia itu menempati lahan kosong namun legal atau jelas kepemilikannya, skala lebih besar, perorangan atau pengembang, dia bisa horizontal bisa vertikal. Maksudnya begini, di sini itu ada lahan kosong di tengah kota, tapi sebetulnya ada kepunyaan orang gitu, kepunyaan orang. Nah itu kemudian ditempati. Jadi dia menempati di sini, menempati sehingga di situ akan menjadi padat. Nah, biasanya skalanya lebih besar karena dalam skala apa namanya kota itu kalau beda kalau itu tadi kan skalanya hunian ya, kalau ini skalanya kan site yang mungkin lebih luas gitu, kemudian diisi oleh orang-orang yang tidak berhak tinggal di situ. Kemudian yang model ketiga itu dia itu lahannya itu adalah lahan terbuka, dianggap tidak bertuan, contoh yang tinggal di bantaran sungai, pinggir kereta api dan sebagainya. Lah ini yang biasanya kita mudah sekali menjumpai ya, skalanya biasanya besar dan dia itu kumuh dan liar gitu. Jadi ini mulai cikal bakal munculnya permukiman kumuh itu sebetulnya di sini. Jadi seperti yang tadi teori historis dan kemudian perkembangan spasial sentripetal dan sentrifugal tadi, orang itu urbanisasi mau masuk ke kota itu kenapa sih gitu. Itu tadi sudah dijawab ya sama Mas Johara tadi, bahwa orang tuh mau masuk ke kota karena memang ingin memperbaiki kehidupannya kan begitu ya, pengen dapat pemasukan yang lebih, pengen bekerja dan sebagainya. Nah, kemudian karena di situ, tetapi karena dia tidak dibekali dengan bekal yang cukup, kemampuan yang memadai, akhirnya mereka hanya bisa tinggal di tempat-tempat yang terpinggirkan beginilah. Akhirnya jadi apa? Jadi kawasan-kawasan yang kumuh dan liar itu, gitu. Jadi itu kaitannya perkembangan kota dengan munculnya pemukiman-pemukiman yang kumuh, gitu. Oke. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Kok kayaknya lebih seru minggu kemarin ya? Yang ini kayaknya lebih anteng-anteng gitu, lebih jaim. Atau mungkin kaget gara-gara habis ngerjain kuis gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau ingin meminta ada satu pertanyaan saya akan tunjuk ya. Saya akan tunjuk. Oke. Berarti munculnya, tolong jelaskan ulang bagaimana kaitannya antara munculnya pemukiman kumuh dengan perkembangan kota. Tidak perlu sama persis dengan yang saya punya. Oke, saya mau cek di partisipan. Ini sudah mulai pada live. Oke. Mas Anggas saja deh, Anggas Prastyo, ada nggak? Ya Bu, mohon maaf lagi di luar agak. Bisa mendengar pertanyaan saya nggak? Sepertinya ini Bu, materinya kurang masalahnya. Saya lagi ini survei saya di Ketupat, jadi di luar nggak terlalu ini kedengeran Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Nah toh kan bener kan, ada orangnya tapi nggak ada dia. Oke, saya mau cek Dimas Prastyo dari kelas B. Bisa membantu saya Mas menjelaskan? Mas Dimas Ardian. Lumayan nih tadi dapat 50, lumayan nih. Bisa Mas, bisa dipahami ya pertanyaan saya. Pertanyaan terakhir itu, ya, bisa nggak jelaskan ulang versi Anda gitu ya? Apa sih sebetulnya kaitan munculnya permukiman kumuh dengan perkembangan kota? Menurut Anda? Karena kalau kota itu terdiri dari beberapa kalangan, jadi ada kesenjangan sosial gitu Bu. Jadi semakin besar kotanya bisa apa ya, semakin bertambah juga antara masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah. Nah kalangan bawah itu kan belum mampu untuk membuat pemukiman yang bisa dikatakan layak. Jadi dia tinggal di kota dengan pemukiman yang seadanya gitu menurut saya.
Kalau kaitannya dengan urbanisasi, Mas? Kaitannya dengan urbanisasi bagaimana, Mas? Kaitannya dengan urbanisasi, karena rata-rata orang-orang dari desa itu kan pindah ke kota untuk apa ya? Untuk meningkatkan kualitas hidup gitu, Bu. Tapi mereka kebanyakan tidak dibekali Pendapat dari kelas A, Mama. Kelas A, Mas Faris Aufa. Ya, Bu. Ya, bisa membantu saya? Pemukiman kumuh itu terjadi karena perkembangan pembangunan yang terjadi di area dekat dengan pusat kota. Sedangkan pusat kota sendiri itu udah dari dulu ada gitu. Jadi lingkungan yang berada di pusat kota itu semakin buruk kualitas lingkungannya gitu, Bu. Dan mengakibatkan orang-orang dari kalangan bawah memiliki hunian yang kurang layak huni gitu, Bu. Mungkin itu sih, Bu. Oke. Oke, satu lagi ya. Satu lagi dari kelas C. Satu lagi dari kelas C, Mas Anis Arifin sudah. Ya. Mas, tolong ulangi lagi, Bu, mungkin pertanyaannya. Aduh. Oke, jadi apa menurut Anda apa sebetulnya kaitan antara kemunculan pemukiman kumuh dengan perkembangan kota? Menurut saya yang pertama pasti faktor urbanisasi ya. Apa itu orang-orang desa di kota untuk kehidupannya lebih baik. Karena itu kan otomatis penduduk atau kepadatan penduduk di kota kan meningkat dan membutuhkan permukiman yang lebih luas. Nah, karena membutuhkan pemukiman yang lebih luas itu mengakibatkan seperti lahan-lahan di kota itu kan dipakai untuk permukiman dan lama kelamaan itu bisa mengakibatkan permukiman kumuh seperti itu. Oke, kita tampung ya. Cek di open learning nanti tugas 3, oke. Kemudian tugas 3 ini adalah terkait dengan pengertian bentuk dan dinamika kota. Petunjuk pengerjaan jelas ya. Di sini kalian bisa menjawab dalam bentuk esai, gambar dan sebagainya boleh. Kemudian diketik jawaban di format 4, lalu diupload dalam bentuk file PDF. Nah, penamaannya jawaban diupload maksimal Jumat 25/32, jadi masih seminggu ya, masih seminggu. Soalnya ada 2. Yang pertama, jelaskan keterkaitan antara perkembangan spasial kota baik secara sentripetal maupun sentrifugal dengan teori historis dari William Alonso. Yang kedua, jelaskan pula pengaruh dari perkembangan spasial kota yang terjadi tersebut ditinjau dari batasan yuridis administratif dan batasan fisik morfologis suatu kota. Oke, jadi ada 2 pertanyaannya, poinnya, tolong dikerjakan. Oke. Kemudian dikumpulkan maksimal tanggal 25/3/22. Ya, sebetulnya kalau kalian mau pelajari di PPT ya itu sudah ada. Maksudnya bisa diatur lah gitu ya. Jawabannya sudah bisa dicari dari situ. Ada pertanyaan terkait tugas? Cukup jelas? Oke. Oke, kalau gitu berarti sudah jelas, maka saya tunggu ininya, upload filenya. Kalian bisa akses open learning mulai hari ini ya untuk tugasnya, kemudian kalian bisa submit tugasnya. Untuk minggu depan itu ya lebih
dalam begitu. Tadi sudah ada beberapa anak, catatan saya ya untuk pertemuan ini sudah ada beberapa yang mendapat nilai lebih dari 50 tapi tidak banyak. Itu tidak banyak, artinya mungkin hanya sekitar 10 sampai 12 orang saja. Jadi hanya 10% kalau pesertanya katakanlah ada 130 tadi, hampir pas puncak-puncaknya 150-an gitu. Tetapi ini tadi ada 10 sampai 12 anak yang dari 130-an gitu yang mendapatkan nilai lebih dari 50 gitu. Dari skor paling tinggi adalah 70 ya. Nah, itu tolong yang lain-lain tolong lebih bersungguh-sungguh gitu maksud saya. Jadi diskusi yang saya maksudkan bisa gitu. Tergantung pada bagaimana bagaimana apa yang ingin kami ketahui begitu. Kebetulan ini tadi materinya kan agak cukup banyak ya. Saya pikir tanggapan kalian sangat antusias seperti yang minggu kemarin gitu. Jadi saya ini berarti oke deh, saya langsung ukur pakai kuis gitu. Karena yang minggu kemarin bagus banget gitu ya. Nah, saya ukur pakai kuis, tapi ternyata minggu ini kurang bagus gitu ya, kurang ya, menurun lah ya tanggapannya gitu. Tapi terima kasih sudah ada beberapa anak ya, 10% yang nilainya cukup baik gitu. Jadi ya oke, cukup lumayan lah ya. Gitu, yang lain-lain tolong bisa ditingkatkan. Gitu aja catatan saya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti dikerjain ya tugasnya. Saya rasa cukup. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya belum tahu minggu depan itu jadwalnya sinkronis atau asinkronis, tapi nanti biasanya Jumat itu kami akan memastikan, baik saya maupun Pak Absen mesti akan memastikan hari Jumat. Mungkin malam gitu memastikannya, tapi Jumat. Insya Allah kita pastikan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri dengan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ke depan lebih meningkat lagi partisipasinya. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, saya stop ya.